Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG tahun 2025 LPTK YIN Ponorogo. Perkenalkan, saya Imam Mahalli, salah satu guru fikih di MTS Mambolulung Bata-Bata sekaligus mahasiswa PPG 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar materi jamak dan qosor yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua? Sehat. Merupakan kebiasaan kita sebelum belajar, marilah kita kirimkan Fatihah kepada muassis Pondok Pesantren Mambolulung Bata-Bata, Raden Kiai Abdul Majid, dan seluruh keluarga, seluruh makborah di Cokok Mambolulung Bata-Bata. Semoga kita mendapatkan barokahnya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yakni menjadi sosok insan yang soleh dan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Sebelumnya kondisi semuanya rapi? Rapi. Sebelum masuk, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Mas Sutis Imam Syafi'i hadir. Moh Nurul Hidayat hadir. Dilan Ramadan hadir. Abidi Wahid hadir. Daifullah hadir. Torik Azizi hadir. Erdian Syah hadir. Ainur Ridho hadir. Afian Andia Vera Hadir. Agung Setia Budi Hadir. Muhammad Raihan Dhifani Hadir. Abdullah Syam Hadir. Wildan Asis Hadir. Afifur Rahman Hadir. Ahmad Raihan Hafizi Hadir. Muhammad Hauzul Afton Hadir. Anil Khan Hadir. ya. Baik, sebelum masuk ke materi pada kali ini adalah sholat jamaah dan qasar. Materi sebelumnya adalah sholat Jumat. Ada yang masih ingat tentang sholat Jumat? Coba, yang masih ingat tentang sholat Jumat, definisi sholat Jumat, yang dimaksud sholat Jumat, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat Jumat ialah sholat yang dilakukan pada waktu zuhur pada hari Jumat sebagai pengganti dari sholat zuhur. Sholat Jumat dilakukan 2 rakaat didahului dengan 2 khutbah. Baik, didahului dengan 2 khutbah. Ada beberapa golongan yang tidak
diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ada yang tahu? Ada. Coba, siapa? Pertama yaitu orang kafir asli, anak-anak, orang gila, perempuan dan orang yang sakit. orang yang sakit. Baik. Ya berarti sholat Jumat masih insya Allah masih mengena, masih kita ingat. Maka materi kali ini yaitu tentang sholat fardu jamaah dan sholat jamaah Qashar. Ada yang pernah melaksanakan sholat jamaah atau sholat jamaah qashar di kehidupan sehari-hari? Siapa? Pernah? Coba. Jamaah itu apa? Menggabungkan. Menggabungkan. Yang jamaah menggabungkan, kalau qashar Ringkas. meringkas. Jadi jamaah menggabungkan, qashar meringkas. Anil. Ada lagi yang pernah melaksanakan sholat jamaah atau sholat qashar? Ada? Banyak. Ada yang nggak pernah? Nah, coba berapa perjalanan boleh melaksanakan sholat qashar? Dua. Pernah kan? Ya. Maka dengan demikian, ayo kita masuk ke apa? Sebelum masuk ke materi inti, akan saya jelaskan tentang kompetensi dasar, kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran dari sholat jamaah dan sholat jamaah qashar. Coba, kompetensi inti. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Ya, kita kan semuanya beragama Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan Guru. Kemudian yang selanjutnya, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang terakhir, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis, dalam karya yang estetik, dengan gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi inti. Kemudian ada kompetensi dasar. Yang pertama, mengamalkan sholat jamaah dan qashar ketika ada sebab yang memperbolehkan sebagai rasa syukur atas kemurahan dari Allah. Dua, menjalankan sikap syukur sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat jamaah dan qashar. Tiga, menganalisis ketentuan sholat jamaah dan qashar. Kemudian mengkomunikasikan hasil analisis tentang sholat jamaah dan qashar. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada materi sholat jamaah dan qashar adalah pertama, membedakan pengertian sholat jamaah dan qashar. Nah, iya kan? Dalam sholat fardu 5 waktu. Selanjutnya, menarik kesimpulan tentang hukum diperbolehkannya sholat jamaah dan qashar dalam sholat fardu. Menunjukkan sholat fardu yang hanya boleh dijamaah dan di qashar. Kemudian menguraikan tata cara melaksanakan sholat jamaah dan sholat qashar. Selanjutnya, menentukan sholat fardu yang dapat dijamaah qashar secara bersamaan. 6. Mensimulasikan gerak terlatih tata cara pelaksanaan sholat jamaah dan sholat qashar. 7. Mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sholat jamaah dan sholat qashar. Insya Allah nanti akan ada sesi contoh praktek bagaimana cara sholat jamaah dan sholat qashar. Nah, itu tujuan pembelajaran materi sholat jamaah dan sholat qashar.
Let's study hard. Tetap belajar Iya. iya. Masih semangat? Masih. Kita semangat? Masih. Coba itu. Tepuk semangat. Coba bersama. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Ma. Nah, semangat. Coba tepuk semangat. Pengertian sholat jamaah dan qasar. Seperti yang dijawab oleh salah satu teman kalian tadi, pengertian sholat jamaah secara bahasa jamaah adalah mengumpulkan. Artinya mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, sholat jamaah adalah dalam satu waktu. Itu sholat jamaah namanya. Lanjut. Syarat-syarat diperbolehkannya sholat jamaah. Coba. Yang pertama, bepergian dengan syarat yang telah terpenuhi untuk mengqashar sholat. Jika syarat yang membolehkan sholat qashar terpenuhi, maka juga diperbolehkan menjamak sholat, baik jamak takdim atau jamak ta'khir. Nah, itu syarat diperbolehkannya sholat jamaah. Kedua, ada kondisi boleh menjamak sholat, yaitu dalam kondisi hujan yang deras. Nah, turunnya salju. Nah, misalkan orang-orang yang di wilayahnya bersalju boleh. Tapi kalau di negara kita, insya Allah tidak ada salju. Cuaca sangat dingin juga termasuk syarat diperbolehkannya sholat. Tetapi hukum boleh hanya berlaku pada jamaah takdim dan tidak diperbolehkan pada jamaah ta'khir. Di Indonesia insya Allah pada musim penghujan misalkan terlalu dingin berarti boleh. Tapi kalau dalam kondisi kita ya nggak terlalu kedinginan, menurut kita sendiri, menurut badan kita ya jangan. Kemudian yang ketiga, pada saat melaksanakan haji di Arafah dan Musdalifah juga boleh mengerjakan sholat jamaah. Diperbolehkan memilih sholat jamaah takdim ataupun sholat jamaah ta'khir. Nah, misalkan ada di antara kita yang pergi haji, kita sudah ada di Arafah atau Musdalifah, bolehlah kita menjamak sholat. Paham? Selanjutnya, dasar hukum sholat jamaah. Ini kan merupakan rukhsah, kemurahan dari agama Islam, dari syariat Islam. Kita boleh menjamak sholat. Nah, hadis yang pertama, berdasarkan hadis dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW berada dalam masa perang Tabuk. Beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan melaksanakan sholat isya. Artinya beliau melakukan sholat isya bersama dengan sholat maghrib. Ini dalil yang pertama. Boleh menjamak sholat. Kemudian yang kedua, Rasulullah bersabda, Anas mengatakan, jika Rasulullah melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga sholat asar. Setelah itu beliau akan singgah sebentar dan menggabungkan kedua sholat, yaitu zuhur dan asar. Namun jika matahari telah lebih dulu condong ke barat, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan lebih dulu sholat zuhur, baru kemudian menunggangi untanya perjalanan lagi. Ini adalah dasar hukum dari sholat jamaah. Tata cara pelaksanaan sholat jamaah. Karena jamaah dibagi dua kan? Pertama jamaah
Takbir. Dua jamak Takhir. Nah, ini jamak Takhir. Satu, berniat untuk menjamak. Ketika sholat yang pertama sudah memasuki waktu zuhur masuk, kita niat sholat jamak takdim. Misal memasuki waktu zuhur, ketika akan menjamak dengan sholat asar, niat jamak takdim sebagai berikut. Ini niat sholat jamaknya. Coba dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a taqdimin ma'muman lillahi ta'ala. Niat sholat jamak Takdim. Ada yang hafal? Coba Mas Sudais. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'an taqdimin lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. ta'ala. Coba Syam. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'an taqdimin lillahi ta'ala. Lillahi Ta'ala. ta'ala. Tata cara yang kedua, bersambung, yaitu berurutan, tidak terpisah antara dua sholat yang dijamak oleh waktu yang panjang. Waktu jeda antara dua sholat paling lama dengan membaca iqomah. Jadi pertama misal sholat zuhur, setelah sholat zuhur sholat asar. Jangan jeda lama. Nah, kemudian yang ketiga, perjalanan atau pergian belum sampai pada tempat yang dituju. Kalau udah nyampe tidak boleh menjamak sholat. Harus ketika sedang dalam perjalanan. Selanjutnya, pada saat melakukan sholat jamak masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan dua sholat. Jadi kalau sudah tidak ada, tidak bisa. Harus 2 rakaat itu harus cukup waktunya. Kemudian meyakini syarat sah dan rukun sholat yang pertama telah terpenuhi. Jadi dipenuhi dulu baru. Nah, pada kesempatan kali ini, karena insya Allah sudah paham materi, sudah tahu materi, maka kali ini kita akan berdiskusi dengan dibuatnya kelompok-kelompok. Berarti satu kelompok ada sekitar 4 orang ya? Untuk mendiskusikan, nanti setelah mendiskusikan hasil dari diskusi kalian itu akan dipresentasikan ke depan. Sholat jamak secara etimologi berarti mengumpulkan. Sedangkan secara etimologis berarti mengumpulkan 2 rakaat sholat fardu yang dilakukan secara berurutan dalam satu waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Aliasa, perwakilan dari kelompok 2. Ingin menjelaskan tentang dasar hukum sholat jamak. Adapun hukum melaksanakan sholat jamak itu mubah atau boleh bagi seorang yang dalam perjalanan dan mencukupi syarat-syaratnya. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis, bahwasanya ketika Rasulullah SAW berada dalam masa perang Tabuk, ketika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya beliau Nabi Muhammad SAW melakukan sholat isya bersamaan dengan sholat maghrib. Pertiga itu jarak diperbolehkan mengkosor sholat, itu jaraknya 2 marhalah. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli fardhu dhuhri qasran majmu'an ma'al asri jam'at taqdimin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Fardhu dhuhri qasran majmu'an ma'al asri jam'at ta'khiri imaman lillahi ta'ala.
dari video pembelajaran yang akan ditayangkan di Smart TV, kalian harus amati dengan jelas. Kemudian dari pengamatan itu, maka diskusikan bersama. Setelah diskusi dari video yang sudah dilihat, ditonton, diamati, maka sambil tulis di kegiatan 2 mengamati di kolom diskusi. Penata cara sholat jamaah dalam bepergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, seseorang yang melakukan bepergian jauh diperbolehkan menggabungkan kedua waktu sholat ke dalam satu waktu. Penggabungan ini dinamakan dengan istilah sholat jamaah. Perbedaan antara jamaah dengan qashar adalah jika jamaah berarti menghimpun dua sholat menjadi satu, sedangkan qashar adalah mengurangi jumlah rakaat sholat. Keduanya merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah untuk orang yang melakukan perjalanan jauh berdasarkan sejumlah riwayat hadis. Sebagian ulama fikih menetapkan kebolehan jamaah dan qashar sholat untuk perjalanan minimal 2 marhalah atau 16 farsah atau 48 mil atau 4 balik atau perjalanan 2 hari. Apabila dikonversi ke dalam satuan kilometer, menurut mayoritas ulama menyatakan 2 marhalah berjarak 119,9 km. Sebagian ulama berpendapat 2 marhalah berjarak 80,64 km. Ada juga yang mengatakan berjarak 88,704 km. Sedangkan ulama Hanafiyah menyebut 2 marhalah adalah jarak tempuh 96 km. Bagi musafir yang mempunyai tujuan jauh dengan memenuhi batas minimal jarak yang telah ditentukan, boleh jamaah sholat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Ketentuan menggabung sholat jamaah berlaku 2 paket, yaitu paket duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Apabila ingin melakukan paket duhur asar dengan dilaksanakan pada waktu duhur, maka hal ini disebut dengan istilah jamaah takdim. Begitu pula maghrib dengan isya, jika dilakukan pada waktu maghrib, namanya juga jamaah takdim. Dan apabila dilakukan pada waktu sholat yang akhir atau kedua, yaitu dilaksanakan pada waktu sholat asar atau isya, maka dinamakan jamaah takhir. 2. Sholat subuh tidak mempunyai gabungan paket. Oleh karena itu, sholat subuh tidak bisa dijamak dengan sholat lain. Demikian pula menggabungkan antara asar dengan maghrib karena berbeda paket, maka tidak bisa dijamak. Syarat jamak takdim. 1. Orang yang ingin melaksanakan sholat jamak takdim harus berniat melakukan jamak takdim di dalam sholat pertama. Niat bisa dilaksanakan saat takbiratul ihram, di tengah sholat, atau bahkan sebelum salam. Namun, yang disunnahkan niat jamak takdim dilakukan saat takbiratul ihram sholat yang pertama. 2. Mendahulukan sholat yang awal, yaitu sholat duhur terlebih dahulu, baru kemudian sholat asar atau sholat maghrib baru isya. 3. Waktu sholat awal, waktu sholat duhur atau maghrib yang tersedia cukup untuk melaksanakan 2 sholat jamaah tersebut. 4. Mualah, berkesinambungan, maksudnya tidak ada pemisah yang lama, sekira 2 rakaat sholat yang ringan atau pendek antara sholat pertama dengan sholat kedua. 5. Ketika melaksanakan sholat yang kedua masih dalam perjalanan atau safar, meskipun setelah itu ia sampai di rumah sedangkan waktu yang kedua masih tersisa banyak. Misalkan ada orang Jakarta pulang Surabaya, ketika sampai di Semarang ia melaksanakan jamak takdim. Setelah ia melanjutkan perjalanan, ia sampai rumahnya baru pukul 16.00, yang berarti waktu asar masih cukup. Orang ini tidak perlu lagi melakukan sholat asar karena jamak takdimnya tadi sudah sah. 6. Mengetahui bahwa jamak sholat diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Syarat jamak takhir. 1. Niat jamak takhir dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Jadi apabila ingin melakukan jamak takhir di sholat asar, maka dalam waktu duhur sudah niat jika sholat duhurnya akan dijamak nanti pada waktu asar. 2. Masih dalam posisi safar atau perjalanan saat sholat yang kedua. Contoh niat sholat jamak takdim. A. Sholat duhur dengan asar. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin majmu'an bil 'ashri jama'a takdimin lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat jamak takdim dengan sholat asar fardu karena Allah Ta'ala. Usolli fardhu 'ashri 4 raka'atin majmu'an bil dhuhri jama'a takdimin lillahi ta'ala. Saya niat sholat asar 4 rakaat jamak takdim dengan sholat zuhur fardu karena Allah Ta'ala. B. Sholat maghrib dengan isya. Usolli fardhu maghribi 3 raka'atin majmu'an bil isya'i jama'a takdimin lillahi ta'ala.
Saya niat sholat maghrib 3 rakaat jamak takdim dengan sholat isya fardu karena Allah Ta'ala. Usalli fardal isya'i 4 rakaatin majmu'an bil maghribi jama'at takdimin lillahi Ta'ala. Saya niat sholat isya 4 rakaat jamak takdim dengan sholat maghrib fardu karena Allah Ta'ala. Contoh niat sholat jamaah takhir. A. Sholat duhur dengan asar. Usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin majmu'an bil asri jamaah takhirin lillahi Ta'ala. Saya niat sholat duhur 4 rakaat jamaah takhir dengan sholat asar fardu karena Allah Ta'ala. Usalli fardhu asri 4 rakaatin majmu'an bil dhuhri jamaah takhirin lillahi Ta'ala. Saya niat sholat asar 4 rakaat jamaah takhir dengan sholat duhur fardu karena Allah Ta'ala. B. Sholat maghrib dengan isya. Usalli fardal maghribi 3 rakaatin majmu'an bil isya'i jamaah takhirin lillahi Ta'ala. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat jamaah takhir dengan sholat isya fardu karena Allah Ta'ala. Usalli fardal isya'i 4 rakaatin majmu'an bil maghribi jamaah takhirin lillahi Ta'ala. Saya niat sholat isya 4 rakaat jamaah takhir dengan sholat maghrib fardu karena Allah Ta'ala. Nah sahabat muslim, orang yang bepergian selain diperbolehkan jamak dan mengqashar sholat, juga diperkenankan menggabungkan antara jamak dengan qashar sekaligus. Contoh niat sholat jamak qashar. 1. Sholat duhur dengan asar. Usalli fardal dhuhri majmu'an ma'al asri jama'at takdimin qashran lillahi Ta'ala. Saya niat sholat fardu duhur jamak takdim dengan sholat asar qashar karena Allah Ta'ala. Usalli fardal asri majmu'an ma'al dhuhri jama'at takdimin qashran lillahi Ta'ala. Saya niat sholat fardu asar jamak takdim dengan sholat duhur qashar 2 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. 2. Sholat maghrib dengan isya. Sholat maghrib karena hanya 3 rakaat maka tidak boleh diqashar. Usalli fardal maghribi 3 rakaatin majmu'an ma'al isya'i jama'at takdimin lillahi Ta'ala. Saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat jamak takdim dengan sholat isya karena Allah Ta'ala. Usalli fardal isya'i majmu'an ma'al maghribi jama'at takdimin qashran lillahi Ta'ala. Saya niat sholat fardu isya jamak takdim dengan sholat maghrib qashar karena Allah Ta'ala. Adapun niat sholat jamak takhir qashar menyesuaikan. Redaksi yang berbunyi jamak takdim diganti dengan kata yang berbunyi jamak takhir. Wallahu a'lam, sahabat muslim. Demikian tadi penjelasan tentang tata cara menjamak sholat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengamati dari video tadi, dari awal sampai akhir, maka diskusikan dari hasil pengamatan tadi di video, lalu ditulis di kolom diskusi di sini. Setelah kita mengamati dan nonton hasil video, kemudian mendiskusikan dengan kelompok, maka saya minta satu kelompok untuk membaca dari hasil amatan dari video pembelajaran tadi. Ayo, kelompok berapa? Satu, Ustaz. Oh ya, silakan. Kelompok satu. Baca. Yang kami tangkap dari video yang telah apa itu? Yang telah ditonton ialah salah satunya jamaah ialah menggabungkan 2 sholat menjadi 1 dan qashar ialah meringkas sholat menjadi 2 rakaat. Nah, jamaah dan qashar ini perbedaannya itu itulah. Sholat jamaah itu memiliki 2 paket. Yang nomor 1 yaitu paket duhur dan asar, yang nomor 2 yaitu paket maghrib dan isya. Maka ada refleksi apa yang kita rasakan, apa yang kita dapat dari kegiatan-kegiatan itu harus kita tulis di kolom setelahnya, di lembar siswa, lembar kegiatan siswa di halaman terakhir, ditulis di sini. Bagi yang sudah melaksanakan hal itu, maka akan lebih baiknya untuk dibaca dan dipresentasikan di depan kelas. Siapa yang sudah siap? Saya Yuk, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi refleksi saya setelah mengikuti kegiatan 1 dan 2, setelah saya mengikuti pembelajaran dan mengikuti pengajaran
pengalaman materi dan kegiatan diskusi dan mengamati video pembelajaran, maka saya sangat paham tentang pengertian sholat jamaah dan qashar. Bisa cepat hafal hadis tentang dasar hukum sholat jamaah dan bisa paham tentang tata cara melaksanakan sholat jamaah dan qashar. Karena pembelajarannya sangat asik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesimpulan tadi, maka kalau sudah paham semua dari bab tentang pengertian sholat jamaah dan qashar, kemudian dengan tata caranya yang sudah dipraktekkan tadi oleh kelompok 5, maka pada saat ini kita akan melaksanakan sumatif. Pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan pembacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah.